Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Karolinisa, NIM 2110090 dari Prodi 1 Keperawatan kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari dua kata, yaitu muskulo yang berarti otot serta skeletal yang berarti tulang. Sedangkan muskuloskeletal yaitu penunjang bentuk tubuh dan juga sebagai mengurus pergerakan. Sedangkan komponen utama dari muskuloskeletal yaitu tulang dan juga jaringan-jaringan ikat lainnya. Selanjutnya, sistem muskuloskeletal ini juga berkaitan dengan sistem pergerakan. Ada 4 poin yang saling berkaitan sehingga menimbulkan suatu pergerakan yang mana kerjasama antara sendi, tulang, saraf, dan juga otot. Selanjutnya ada fungsi umum tulang, yaitu yang pertama ada formasi kerangka, yang kedua ada formasi sendi-sendi, ketiga sebagai menempel yang otot-otot, lalu yang keempat ini sebagai penggungkit, yaitu kita bisa berdiri tegak, yang kelima sebagai penyokong berat badan, yang keenam ini sebagai proteksi ini untuk melindungi organ-organ tubuh yang lunak seperti otak, paru-paru, dan juga jantung. Lalu yang ketujuh ada hemopoiesis, yaitu tempat pembentukan sel darah. Lalu yang kedelapan ada imunologi. Lalu ada fungsi khusus tulang, yang tadinya fungsi umum sekarang ada fungsi khusus, yaitu yang pertama sinus paranasalis, yaitu menimbulkan nada-nada pada suara. Yang kedua ada emel gigi, yaitu untuk memotong, menggigit, dan menggilis makanan. Lalu ada tulang-tulang kecil telinga, yaitu yang sebagai konduksi gelombang-gelombang suara. Lalu yang terakhir ada panggul wanita, yaitu memudahkan proses untuk partus atau melahirkan. Next ada faktor pertumbuhan tulang. Jadi pertumbuhan tulang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor herediter atau keturunan. Yang kedua yaitu ada asupan nutrisi, terutama kalsium. Yang ketiga ada faktor endokrin. Nah, pada endokrin ini di sana ada hormon-hormon yang berpengaruh juga. Yang keempat ada faktor persyarafan, dan yang kelima ada faktor mekanis. Next ada sistem skeletal ini dibentuk oleh 206 tulang dari tengkorak hingga ujung kaki. Nah, ini dibagi dalam dua bagian besar. Yang pertama ada aksial skeletal, yaitu ada tulang tengkorak ada 28 buah, tulang hyoid ada 1 buah, vertebrat ada 26 buah, tulang iga ada 24 buah, serta tulang sternum ada 1 buah. Lalu selanjutnya ini ada yang apendikular skeletal, yaitu ada ekstremitas atas termasuk sendi dan juga tulang bahu. Di situ ada 64 buah. Lalu yang kedua ada ekstremitas bawah yang termasuk tulang panggul ada 62 buah. Nah, untuk yang ekstremitas atas ini ada scapula 2 buah, clavicle 2 buah, humerus 2 buah, radius ini ada 2 buah, ulna 2 buah, carpalis 16 buah, mata karpal ada 10 buah, dan juga phalangus ada 28 buah. Sedangkan untuk ekstremitas bawah ada femur 2 buah, fibula 2 buah, tarsal 10 buah, lalu metatarsal 16 buah, tibia 2 buah, patella 2 buah, dan juga phalangus 28 buah. Jadi bisa disimpulkan bahwa tulang itu yang pertama bisa melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak seperti otak, jantung, paru-paru. Lalu yang kedua juga bisa melakukan pergerakan dengan bantuan kerjasama dari 4 poin tadi, yaitu saraf, tulang, sendi, dan juga otot. Lalu yang ketiga sebagai kerangka tubuh. Next, ada tulang terdiri atas 2 jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan kompak atau jaringan padat. Pada jaringan ini terdapat tulang pipi dan juga tulang pipa. Lalu yang kedua ada jaringan seperti spons yang berbentuknya tuh seperti jala. Itu ada ujung tulang pipa, dari ujung tulang pipa, dalam tulang pendek, dan juga sebagai lapisan tengah pada tulang pipi seperti scapula, ada kranium, sternum, dan juga iga-iga.
Nah, lalu ada sebutan yang dinamakan periosteum. Di situ terdapat banyak pembuluh-pembuluh darah di dalamnya. Lalu yang kedua juga ada cartilago atau tulang rawan. Nah, lalu kita lihat macam-macam tulang cartilago. Yang pertama ada tulang rawan hialin, yang kedua ada tulang rawan fibrosa, dan yang ketiga ada tulang rawan elastik. Tulang rawan hialin ini kuat dan juga elastis, ada pada ujung tulang pupa. Lalu tulang rawan fibrosa ini untuk memperdalam rongga dari cawan-cawan yang berada di tulang panggul. Yang ketiga tulang rawan elastik, yaitu terdapat di dalam daun telinga, epiglotis, dan juga faring. Selanjutnya kita ke struktur tulang. Dari atas ini ada epifisis, lalu ke bagian tengah ada yang namanya diafisis. Lalu untuk bagian luar ke dalam ada cortex. Selanjutnya ada periosteum, ada yellow marrow, endosteum, medullary cavity, red marrow, dan juga spongy. Selanjutnya kita ke sel-sel penyusun tulang. Yang pertama ada osteoblast. Osteoblast ini menghasilkan jaringan osteosit sebagai pengendapan kalsium dan juga fosfat ke dalam matriks tulang. Lalu yang kedua ada osteosit. Di sini sebagai lintasan atau jalur untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Dan yang ketiga ada osteoklas, yaitu untuk sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan juga matriks tulang yang menghasilkan enzim proteolitik yang memecah matriks menjadi mineral tulang, lalu tulang kalsium fosfat terlepas ke dalam darah. Next ada alat gerak aktif atau yang biasa disebut otot. Pada sistem otot ini terdapat 3 bagian, yaitu ada otot, yang kedua ada fascia, lalu yang ketiga ada tendon. Selanjutnya yaitu otot itu menyusun 40% dari berat badan. Fungsinya yaitu untuk gerakan volunteer, juga untuk menegakkan tubuh. Nah, otot ini sebagian besar itu ada pada tulang. Lalu otot ini juga dapat dirangsang secara kimia, listrik, juga mekanik. Untuk otot khusus nanti dijelaskan pada macam-macam otot. Selanjutnya ada ciri-ciri otot, yaitu ada 2, berkontraksi dan juga relaksasi. Untuk yang kontraksi ini ciri-cirinya itu membesar, mengeras, serta memendek. Ada pada gambar yang siku menekuk itu. Sedangkan untuk relaksasi yaitu mengecil, lunak, dan juga memanjang, ada pada gambar saat tangan diluruskan. Fungsi otot ada 4, yaitu yang pertama menghasilkan pergerakan, ada penyokong posisi badan dan juga postur tubuh, lalu menyokong tisu atau jaringan lembut, juga yang terakhir ada mengatur regulasi suhu badan. Terus selanjutnya pada jenis-jenis otot ini ada 3. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, dan yang ketiga ini ada otot jantung. Next, yang pertama ada otot polos. Nah, otot polos ini kalau di bawah mikroskop itu tampak polos. Lalu dia ini menyusun organ-organ dalam, yaitu organ dalam yang disusun itu ada usus, saluran pernapasan, juga saluran kencing. Nah, otot polos ini kerjanya itu tidak sadar atau di luar kesadaran manusia. Dan yang terakhir bentuknya itu gelondong dan juga mempunyai inti satu yang berada di tengah-tengah. Next, yang kedua ada otot lurik. Otot lurik ini kalau di bawah mikroskop itu terlihat ada bagian terang, juga terlihat ada bagian gelap. Nah, otot lurik ini bekerja sama dengan tulang untuk menghasilkan atau melakukan suatu gerakan. Dan kerjanya ini secara sadar di bawah perintah otak. Terus bentuknya tuh seperti benang dan tidak bercabang, lalu intinya tuh banyak dan berada di tepi. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung ini terlihat seperti otot lurik tapi bercabang dan juga intinya ada di tengah. Terus kerjanya menyusun organ jantung dan juga tidak sadar cara kerjanya. Next ada otot terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada otot bergaris, yang kedua ada otot polos, dan yang ketiga ini ada otot sphincter.
Untuk otot bergaris ini seperti otot lurik, rangka, dan juga otot sadar, dan berkontraksi apabila dirangsang oleh stimulus saraf. Misalnya ada pada otot ekstremitas. Lalu yang kedua ada otot polos, yaitu otot tidak bergaris, licin, dan juga tidak sadar. Berkontraksinya tidak menggunakan stimulus atau tanpa stimulus. Misalnya pembuluh darah, pembuluh limfa, dan juga lain-lainnya. Yang ketiga ada otot sphincter. Misalnya pada sphincter ani, juga sphincter pylorus. Selanjutnya kita ke bagian fascia. Fascia ini jaringan yang membungkus dan juga mengikat jaringan lunak. Fascia perifer terdapat ada di bawah kulit dan juga profunda. Fungsinya mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur bergerak satu sama lain, dan juga menyediakan tempat pada saraf-saraf. Next, pada bagian tendon. Tendon ini pengikat otot pada tulang yang berupa serabut-serabut warna putih dan juga memiliki sedikit elastis. Lalu tendon ini sebuah pita jaringan ikat yang melekat di otot dan juga ujung yang lain itu berinsersi ke dalam tulang. Fungsinya untuk memungkinkan massa otot yang besar mengkonsentrasikan kekuatannya pada satu tulang atau menggabungkan beberapa tendon protektif dan suportif di sekitarnya sendi. Selanjutnya kita ke bagian sendi. Sendinya ada 3, yaitu ada sendi mati atau sendi artrosis, sendi kaku atau amfiartrosis, juga sendi gerak atau diartrosis. Untuk sendi mati ini hubungan antara tulangnya tidak dapat digerakkan. Yang kedua ada sendi kaku. Hubungan antara tulangnya itu bisa digerakkan, tapi secara terbatas saja. Lalu yang ketiga ada sendi gerak. Hubungan antar tulangnya itu dapat digerakkan secara bebas. Sendi gerak ini ada 5 macam, yaitu ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan juga sendi pelana. Sendi peluru itu antara lengan atas hingga bahu dan bahu, lalu antara gelang panggul. Yang kedua ada sendi engsel itu ada di siku dan juga di lutut. Yang ketiga sendi putar itu ada pada tulang leher. Dan keempat sendi geser itu sendi pada tulang belakang. Dan yang kelima sendi pelana, yaitu sendi pada ibu jari. Terima kasih, sekian penjelasan sistem muskuloskeletal dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.